Selamat sore, Rahayu, salam waras. Rahayu waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam berkah dalem, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jumpa lagi dengan saya Mas Salek dari Waras TV. Dan sekarang kita berada di daerah Kecamatan Bergas, tepatnya di Dusun Randu Gunting, Desa Randu Gunting, Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Sekarang kita bersama salah satu tokoh perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya boleh mengintip dari profil beliau, yang pertama, beliau sebagai koordinator wanita atau ketua wanita Persatuan Warga Sabta Dharma Kabupaten Semarang. Yang kedua, di sisi lain juga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang lain, yaitu di Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Semarang atau MLKI, dalam hal ini di Departemen Pemberdayaan Perempuan, bukan Departemen Wanita itu ya, Departemen Wanita. Dan juga selalu aktif di Puan Hayati. Puan Hayati itu perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin masih banyak lagi, saya tidak tahu bagaimana kiprah beliau di Desa Randu Gunting ini, atau di tepatnya di tempat tinggalnya beliau. Mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan, dan nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, kita bahas lebih lengkap lagi di channel kesayangan kita ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman, saudaraku semua, jangan lupa nanti bisa like, komen, dan subscribe supaya Waras TV nanti bisa menyajikan atau memberikan informasi yang mungkin sedikit bermanfaat bagi jenengan semua. Langsung saja Mbak, kenalan, monggo, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Herdia. Saya di Departemen Wanita pada organisasi Persatuan Warga Sabta Dharma, dan saya mempunyai seorang suami dan 3 anak. Di sini saya mau memperkenalkan bahwa di Sabta Dharma saya mulai sejak kecil, karena saya sebagai anak seorang tuntunan dari warga Sabta Dharma di Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas. Di sini saya sejak kecil sudah diajarkan secara Sabta Dharma dengan budi pekerti yang luhur. Di sini juga kami ada warga dari Kecamatan Bergas, dan kebetulan saya sebagai ketua wanita, dan di kegiatan Sabta Dharma, Wanita Sabta Dharma Kabupaten Semarang, kami mengadakan sanggaran setiap 1 bulan sekali, yaitu di Sanggar Candi Busana Losari, Ambarawa. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Herdia. Ya. Panggilnya Mbak atau Bu? Bu saja. Oh, Bu. Ya, Oke. Bu Herdia, anaknya 3. Ya. Suami 1 ya Pak? Ya. Suami harus 1, jangan, tidak boleh lebih dari 1. Karena di ajaran Sabta Dharma itu, kalau saya pernah tanya itu, bolehkah seorang wanita bersuami lebih dari 1, atau seorang pria beristri lebih dari 1? Tidak boleh. Itu di ajaran kita mengajarkan orang 7 harus setia, ya, setia tubuh. Anaknya sudah Mbak, sudah besar-besar.
Dan anak saya yang kecil sudah umur 20 tahun. Paling kecil? Paling kecil. Oh, 20 ya. tahun. Berarti yang lain sudah ada yang menikah? Atau? Sudah menikah satu. Sudah menikah. Usianya sudah 27 tahun. Sudah punya cucu? Belum. Oh belum, sebentar lagi. Masih belum diberi cucu. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa jenengan yang pertama adalah Ketua Wanita Sabta Dharma Kabupaten Semarang. Dan tadi ada salah satu kegiatan yaitu sanggaran. Sanggaran itu di Losari Ambarawa ya. Itu tingkat Kabupaten Semarang. Itu sudah berjalan lama atau baru setelah jenengan menjabat? Ya, kalau sanggaran wanitanya sebelum saya sebagai ketua wanita, saya dulu sebelum jadi ketua wanita saya jadi ketua persada tingkat Kecamatan Bergas. Oh, ya seperti itu. Terus sudah ada berjalan sanggaran, sudah lumayan lama. Tapi setelah dulu waktu saya masih menjabat sebagai ketua persada, sanggaran itu tidak di Losari, tapi di per kecamatan. Dulu saya membina dari per kecamatan, dari Kecamatan Jambu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan, dan Kecamatan Bergas juga. Tapi bergilir. Iya, bergilir. Iya, tapi saya rasa kok kalau dalam 1 bulan itu saya sanggaran dan perlu biaya juga kan. Dan kebutuhan kita kan banyak ya toh. Terus saya berpikir saya aja kok merasa agak berat. Ya biarpun bagaimana caranya itu bisa mendapatkan biaya, tapi kan lumayan berat lah. Terus setelah saya menjabat sebagai ketua persada ketua wanita di persada, ada keputusan sanggarannya itu sebulan sekali ditempatkan di Sanggar Candi Busana Losari. Karena apa? Sanggar Candi Busana Losari itu sanggar yang sudah sejak sejarah sebelum saya masuk di Sabta Dharma itu sanggar sudah ada. Dan katanya sanggar itu sanggar bengkelnya manusia katanya. Bengkel. Ya. Okay. Dulu seperti itu. Sejak kecil saya sudah ikut sanggaran di situ. Oh ya, tadi disampaikan sebagai ketua persada Kecamatan Bergas. Iya. Seorang perempuan. Iya. Mungkin satu-satunya perempuan ya di Kabupaten Semarang. Itu luar biasa. Saya sebagai ketua persada di Kecamatan Bergas dan satu-satunya di Kabupaten Semarang saya sebagai ketua persada perempuan. Periode berapa ya saya? 2017 sampai 2022. 22 ya. 2016 2021. 2 periode. Oh, berarti dari tahun 2012 ya. Iya. Oh, luar biasa. Jadi perjalanannya Bu Herdia ini sebelum di tingkat kabupaten sudah aktif di kecamatan. Iya. Oh, berarti itu memang istilahnya perjalanan ya Pak. Perjalanan bukan perjalanan karir, perjalanan perjuangan supaya Sabta Dharma itu masih tetap bisa berjalan, masih bisa banyak pengikutnya. Dan di situ saya juga dulu kerjasama dengan Kecamatan Bawen dan Pringapus. Di situ kegiatan saya jadikan satu, sanggaran bergilir secara rutin 1 bulan sekali. Harinya Rabu Wage. Tapi setelah pandemi ini, karena dulu waktu pandemi libur lama dan banyak yang lupa kali ya. Ya, mungkin lupa harinya ya. Terus sekarang ini belum ada kegiatan lagi, tapi kalau di kegiatan sanggarnya saya tetap setiap malam tetap ada, walaupun kadang seminggu sekali, tiap Jumat seperti itu. Nah, selain sanggaran, apa saja kegiatan untuk wanita atau perempuan pengayat kepercayaan khususnya di Sabta Dharma? Khususnya di Sabta Dharma, kalau setiap mungkin baru sanggaran. Iya, sanggaran. Kalau di MLKI itu ada sarasian yang mana di situ kita
dibina untuk bagaimana caranya membina wanita-wanita di berbagai kepercayaan. Berbagai kepercayaan. Oh, gitu. Karena banyaknya kepercayaan di Jawa Tengah, di Indonesia, jadi semua kepercayaan yang wanita itu dijadikan satu, dibikin organisasi perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana diberi nama Puan Hayati. Puan Hayati itu. Oke. Sekarang kita kembali, sebelum nanti kita ke MLKI dan ke Puan Hayati, saya masih tertarik dengan apa yang jenengan sebagai ketua wanita di Sabda Dharma. Iya. Itu kan kalau saya merasa bagi laki-laki tidak ringan, mungkin tidak ringan, karena baik dia aktif di organisasi kemasyarakatan, mungkin kan peran perempuan itu untuk bisa mengabdi di suatu organisasi masyarakat, itu kan perlu pemikiran yang luar biasa. Karena begini, orang wanita yang pertama tentu buat dia sebagai seorang istri, sebagai ibu dari anak-anak, terus sebagai ibu rumah tangga. Nah, bagaimana cara jenengan membagi waktu melaksanakan itu semua supaya di rumah tangga bisa berjalan baik, di kegiatan organisasi berjalan, bagaimana itu, Bu? Ya, karena di Sabta Dharma itu sejak kecil saya sudah membaca aturan-aturan pada Sabta Dharma, yang mana di situ dalam buku itu di warga Sabta Dharma harus bisa menata hidupnya. Oh, gitu. Jadi membagi waktunya, seandainya ya kita waktu berapa jam kita untuk keluarga, berapa jam kita untuk cari uang, berapa jam kita untuk beribadah, itu kan bisa dialokasikan. Seandainya waktu ini saya harus tugas di Sanggar Ambarawa. Kemarin saya sudah menyelesaikan kerjaan saya yang di rumah. Ya, gitu. Anak-anak kebutuhan sudah saya cukupi semua. Ya, karena anak-anak sudah besar, mungkin cuma bisa mengarahkan lah. Ya, ini makanan. Ya, sudah mandiri. Ya, seperti itu. Suami bagaimana? Suami mendukung. Iya, mendukung. Soalnya itu yang paling penting. Iya. Kalau kami kan di sini yang penting perbuatan kami itu sesuai dengan apa ya, norma-norma, tidak melanggar aturan, baik aturan pemerintah, agama. Ya, kita kan menyebutnya agama karena di Indonesia kan kepercayaan juga ya, setara dengan agama, ya seperti itu. Terus keluarga, otomatis suami kan mendukung juga begitu. Tanpa dukungan suami, saya mungkin tidak bisa bertugas sampai ke mana-mana, biarpun itu kadang ya cara mengaturnya manut dalani Gusti. Ya, seperti itu. Manut dalani Gusti. Memang susah untuk diutarakan ya, karena terkadang kita itu mau berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan tugas dan mencukupi kebutuhan kita dalam keluarga. Kalau dinalar itu susah gitu ya, tapi setelah kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan memberikan jalan dan memudahkan semuanya. Oh gitu. Berarti melaksanakan pengabdian perjuangan ini ikhlas gitu. Ikhlas, saya ikhlas. Saya berjuang untuk Sabta Dharma, biar gimana ya, supaya Sabta Dharma itu kedepannya, terutama pada wanitanya itu bisa berkembang, bisa, karena wanita itu penting sekali. Karena sebagai pendidik anak, kalau anak itu sudah dididik dengan budi pekerti yang luhur, kita tinggal mengarahkan sambil gimana, memberikan dorongan, memberikan pengarahan, mungkin anak sudah bisa jalan dengan sendiri. Betul, ini sepakat. Saya ambil ilmunya dari jenengan, nanti saya kasihkan istri saya. Oh iya, biarpun. Maaf Bu, monggo, silakan. Karena bicara tanpa minum nanti kan salib. Maaf, dalam Sabta Dharma kita menghormati orang puasa, tapi kita tidak ada puasa. Oh iya. Ini kan intern, jadi saudara kita yang muslim puasa ya biarlah puasa dengan khusyuk. Yang penting kita menghormati. Kita menghormati, menghargai saudara kita,
semoga ibadahnya diterima. Kita lanjut, Bu Wetia. Tadi Bapak jenengan itu juga seorang tuntunan, seorang pejuang dan mengabdi di Sabta Dharma. Itu berarti Mbak Bu, maaf. Berarti sudah ada istilahnya titisan darah untuk memperjuangkan, untuk mengabdi gitu ya. Iya. Kira-kira bayangan jenengan, perasaan jenengan itu melihat Bu Hediah sekarang berkecimpung di Sabta Dharma, kira-kira bapaknya Bu Hediah dan Ibu itu menurut jenengan bagaimana? Bangga atau gimana gitu? Menurut saya, ketika saya sujud dan kadang waktu itu bapak saya menemui saya itu dengan tersenyum bangga seperti itu. Gitu. Aku pernah pas jadi petugas penggalian di Blater kemarin itu saya sujud, bapak itu duduk di sebelah saya dengan pakaian yang serba rapi putih seperti itu, tersenyum. Iya, seperti mungkin bapak merasa bangga di sana. Iya, betul. Dan kita sebagai anak kan selalu ingat jasa orang tua dan kita selalu juga mendoakan, memohonkan ampun segala kesalahan waktu masih beliau hidup supaya di alam sana tetap tenang. Karena jujur kalau tidak ada orang tua kita jalan. Tanpa orang tua kita tidak akan berada di sini. Kita tidak bisa ada di dunia, kita tidak bisa diberikan kesempatan untuk berbuat baik, kan seperti itu atas jasa orang tua. Jadi pesan buat teman-teman, buat saudara kita semua, bagi yang masih mempunyai orang tua, sayangilah orang tua dan berbaktilah kepada orang tua karena masing-masing. Setelah kita ditinggalkan oleh mereka itu ngerasa banget gitu loh, aku berbalas budinya kepada orang tua belum sebanding dengan perjuangan beliau waktu dari mengandung, merawat, mendidik dan mencukupi sampai dewasa itu belum sebanding. Jadi sebelum kalian ditinggalkan oleh orang tua kalian, berbaktilah. Berbakti pada orang tua itu paling mulia. Saya sering merinding kalau bicara tentang orang tua kita itu, kita kadang dengan sendirinya kita menangis, tapi dengan ingat saya berdoa supaya segala kesalahannya diampuni oleh Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Sucinya ditempatkan di pengayunan Yang Maha Kuasa. Itu salah satu cara kita balas budi ya, karena kalau masih hidup belum ada kesempatan. Kita nggak tahu kapan kita akan ditinggal, jadi betul. terlalu santai kita. Yang penting materi yang mereka butuhkan kita bantu seperti itu, mungkin meringankan beban. Tapi kalau yang memohonkan ampun itu kan setelah beliau meninggal. Betul. Karena kita atau tidak, kita juga suatu saat jadi orang tua. Bahkan sekarang jadi orang tua. Itu akan terus menerus turun temurun seperti itu. Jadi kita lanjut, Mbak. Kita lanjut. Mbak Bu sama saja ya, pokoknya enaknya kebiasaan kita saja. Kita campur-campur enggak apa-apa. Nah, itu perjuangan pengabdian Bu Hediah khusus di Sabta Dharma. Sekarang kita tadi disebutkan di MLRI itu juga di sana sebagai departemen wanita. Departemen wanita otomatis ada gandengnya dengan Puan Hayati, perempuan pengayat. Nah, itu kan di sana bukan hanya Sabta Dharma. Jadi ada perempuan-perempuan dari pengayat lain, saudara kita. Nah,
bagaimana Bu Erdiah itu merangkul mereka semua biar bisa rukun, biarpun beda secara spiritual, beda secara tata cara dan sebagainya, tetapi kan namanya Puan Hayati, perempuan penghayat, itu disatukan di situ. Bagaimana untuk tetap menjaga seperti itu? Ya, di dalam kami berkumpul di situ kita saling menghormati. Ya, seperti itu. Ya. Baik dari kepercayaan manapun, kalau kita rukun di situ kita akan bisa mendapatkan pemikiran yang positif seperti itu, untuk kemajuan perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Di situ kami diajarkan berekonomi kreatif, berpikiran secara positif, tidak membeda-bedakan dari berbagai macam umat kepercayaan maupun agama. Di situ kami diajarkan untuk mendapatkan didikan tentang kesetaraan gender. Ya, di situ kami supaya tidak mendapat bullying, dan bagaimana caranya kalau di masyarakat kita mendapat bullying bisa menanganinya, supaya tidak ada kecil hati. Iya, seperti itu. Dan kami pun mengajarkan ke warga kami, menurut kepercayaan masing-masing. Seandainya kita ada di Sabta Dharma, ya waktu kita sanggaran di wanita Sabta Dharma, kami sampaikan bahwa kami itu tidak boleh berkecil hati di masyarakat maupun di agama-agama lain. Kita tetap dirangkul bersama supaya bersatu. Oh gitu. Oh, berarti ya, apa istilahnya, ada ya pelatihan pembinaan seperti itu khusus itu. Perempuan penghayat gitu ya. Oh. Paling enggak 1 tahun itu 3 kali. Seperti itu, iya. Kayaknya. Itu khusus dari penghayat atau ada istilahnya fasilitasi dari negara atau apa selamanya? Kayaknya itu dari apa ya, pendidikan dari Kementerian Direktorat Kepercayaan itu. Berarti sudah diperhatikan oleh negara. Sudah, itu setiap saat di situ kami mengadakan seperti seminar apa ya? Seminar workshop seperti itu. Kami pun dibiayai yang jauh, diberikan fasilitas seperti hotel, dan mungkin dikasih uang transport biarpun tidak seberapa, tapi sudah membantu seperti itu. Kalau suruh mencukupi, kalau yang jauh-jauh mungkin ya kurang mencukupi, tapi sudah bisa membantu. Oh gitu. Oh ya. Berarti intinya adalah bahwa keberadaan perempuan penghayat kepercayaan itu sudah setara, sudah diakui oleh negara. Yang penting kan itu Bu. Jadi kalau sesuatu itu sudah diakui negara, sudah ada landasan yang benar, kita akan melangkah itu kan enak. Tidak canggung lagi. Ya, tidak canggung. Nah, sekarang itu saya kira menarik sekali karena jarang ditemukan seorang perempuan, seorang wanita yang mau seperti ini. Kan kadang ya kami juga pernah apa istilahnya kumpul-kumpul dengan teman-teman dari wanita Sabta Dharma, dari perempuan-perempuan penghayat yang lain. Itu dari komunitas mereka sendiri juga tidak banyak yang istilahnya mempunyai kemauan seperti ini, membangkitkan, memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Dan ini menurut Mbak Erdiah, Bu Erdiah, diberikan kesempatan seperti ini menurut jenengan gimana? Saya sangat berterima kasih sekali karena saya sudah diberikan kesempatan kepada Yang Maha Kuasa. Saya untuk memperjuangkan wanita, karena wanita di Indonesia itu kebanyakan masih berada di bawahnya keteknya suami seperti itu ya. Konco wingking. Ya, seperti itu. Tapi kami tidak mau dibilang konco wingking, karena wanita pun
ternyata bisa berdiri di depannya laki-laki, Laki-laki. tapi dengan tidak merendahkan suami. Tidak menyalahi kodrat Ya, perempuan. ya, gitu. tetap Oh, iya. tetap kita Hmm. mengakui sebagai perempuan itu harus berbakti kepada suami. Iya, Seperti itu. iya, betul. Dan itu jadi kan kalau sudah seperti itu antara suami dan istri harusnya kan sejajar. Iya, Tidak ada yang suami di depan, istri di belakang, atau istri di depannya suami, nanti harus seimbang. harus seimbang. Harus seimbang. Itu mungkin poinnya. Jadi di istilahnya di perempuan pengayat ditekankan seperti itu. Seperti itu. Jadi kita tetap menghormati suami kita sebagai kepala rumah tangga, tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk bisa istilahnya berekspresi, terus menunjukkan diri menunjukkan sebagai diri wanita, sebagai wanita. bahwa wanita itu bisa berdiri, bisa berdikari. Ya, betul. Itu kan kalau perempuan atau wanita seperti itu harusnya para suami kan malah berterima kasih ya. Iya, mungkin yang saya pikir kalau perempuan di Indonesia semuanya mau berdikari, mau menghormati sebagai suami dan mau menciptakan gagasan, Ya, mungkin betul. sebagai seorang suami itu bisa agak ringan cara berpikir, cara bertanggung jawabnya. Yang mana kami juga sebagai istri mungkin hanya membantu suami. Ya, ini menarik sekali bahwa kan jarang istilahnya, coba satu dari perbandingan 100 perempuan aja kan mungkin belum ada. Jadi mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi kita, dengan kegiatan Bu Erdiah di Departemen Wanita di Puan Hayati, juga sebagai ketua wanita di Sabta Dharma, itu akan memberikan semangat dan motivasi kepada banyak perempuan yang ada di Indonesia, khususnya supaya, di Kabupaten Semarang, supaya dia mau unjuk diri, dia bisa menjadi pemimpin dan dia bisa merangkul warganya untuk bisa hidup dengan lebih baik lagi. Terus Bu, tadi kan ini di lingkungan organisasi kemasyarakatan intern yang dengan istilahnya jalankan. Nah, sekarang di masyarakat bagaimana dengan keberadaan jenengan? Ya, saya di masyarakat tetap mengikuti aturan yang ada seperti kegiatan di organisasi wanita PKK, di desa, bahkan di sini kami di lingkungan juga baik, rukun. Oh gitu. Seperti itu, saling merangkul. Berarti sosialisasi di masyarakat baik ya? Baik, iya. Karena kan nanti percuma kita, maksudnya di organisasi misalnya Sabta Dharma kita baik, tapi di lingkungan nggak baik kan paling utama kita dengan masyarakat sekitar. Karena kita hidup di masyarakat, kadang kita punya kesusahan, punya senang, semua itu berkat senang pasti tetangga. Ya, tetangga dulu. Enggak, masalahnya kalau kita di tetangga sudah dipandang dengan baik, mungkin orang-orang luar juga akan memandang kita baik. Gitu. Yang penting kita berusaha untuk berbuat baik. Ya. Ada imbal baliknya gitu ya. Oh ya, oke. Terus begini, saya kira kan untuk perjuangan pengabdian tadi jenengan sampaikan begitu banyak kegiatan, kadang istilahnya nek arep rono-rono ora diongkos barang kan gitu. Karena di organisasi jenengan itu tidak ada istilahnya fasilitasi atau istilahnya
penghasilan atau istilahnya jenengan sebagai ketua ini dibayar piro gitu kan? Ada enggak itu? Yang membayar yang Maha Kuasa. Oh, yang Maha Kuasa. Dengan kita banyak menjalankan tugas, kita ikhlas dari yang Maha Kuasa mendapatkan rezeki. Seperti gitu. itu. Kalau memang kalau kita kegiatan seperti penggalian di Jogja, penataran rohani di Jogja seperti itu, kita mendapat fasilitas dari Persada Kabupaten seperti itu. Tapi kalau sedikit bantuan transportasi gitu. Tapi kalau kami untuk kegiatan di dalam lingkup kabupaten seperti Sanggaran seperti itu, kami biaya sendiri. Malah tombol. Ya enggak apa-apa, yang penting kita bisa mendapatkan jalan untuk biaya seperti itu, kami sudah bersyukur. Saya senang loh Bu, karena gini, setiap saya ketemu sebagian besar warga Sabta Dharma, loh kamu itu mengabdi berjuang di Sabta Dharma ini dibayar, lah bayaran pasti. Bayarannya apa? Ora duit Mas, bayaran rezeki, itu kesehatan, kebahagiaan dari yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Itu gajinya ya? Iya, itu gaji yang paling penting. Karena kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa membuat istilahnya menghasilkan rezeki. Selain rezeki atau uang itu untuk kebutuhan kita dan keluarga kan, untuk kegiatan berdharma seperti itu ya. Ini yang perlu teman-teman bahwa kita murni di Sabta Dharma atau di penggayaan kepercayaan itu jujur, karena memang ini namanya organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial. Jadi tidak kayak pegawai negeri, tidak kayak kita kerja di pabrik yang setiap bulan ada gaji. Jadi kita sadar sepenuhnya untuk hal itu. Gaji kita itu yang penting cukup dari yang Maha Kuasa itu diberi semua kecukupan. Biarpun banyak, kalau kita tidak cukup kan namanya belum mencukupi. Tapi loh, jarang loh yang bilang seperti itu. Kebanyakan kan saya ngabdi wis lama, berjuang wis lama, nyatanya aku ya sih koyo ngene kan. Nek koyo ngene iki Tuhan yang menentukan. Gitu ya. Itu sudah ada garis. Manut ing pandum. Sudah digariskan. Berarti kan tinggal ukurannya, tinggal kita itu berjuang mengabdi ikhlas atau enggak. Iya. Kalau enggak ikhlas kan ya gimana kan gitu. Kalau enggak ikhlas mungkin tidak sampai sekarang saya mengabdi di Sabta Dharma. Betul. Ya. Mulai sejak saya masih dituntun sama Bapak, diajak Sanggaran ke sana kemari seperti itu sampai sekarang. Oke. Jadi catatannya untuk pengabdian Bu Hadiah. Ini dari Ketua Bidang Wanita dari tahun 2022. Ini semoga perjalanannya nanti diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang banyak oleh Yang Maha Kuasa. Jadi terus bisa istilahnya menjalin komunikasi dengan warganya dengan keluarga. Nah sekarang kita beranjak, kita kan hidup sebagai wanita atau perempuan pengayat. Terus di luar sana kan juga ada saudara-saudara kita dari agama, dari berbagai itu. Untuk wanita pengayat khususnya Sabta Dharma itu menjalin hubungan dengan saudara kita yang di agama atau enggak itu? Ya, saling menjalin. Jadi satu ada di situ dalam perkumpulan organisasi di masyarakat pun di sini ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada kepercayaan. Kami berjalan beriringan, bisa rukun seperti itu. Yang penting saling menghormati. Berarti kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah di sini. Tentang pernikahan, kalau ada yang mau menikahkan secara Sabta Dharma, ya kami siap melantarkannya, menghubungkannya. Untuk kematian juga sudah berjalan. Ya, untuk Admindu sudah. Pendidikan kalau sini karena nggak ada
penerusnya yang Siswanya belum ada mungkin. belum ada ya. Iya. Ya itu proses. Semoga Mudah-mudahan kedepannya ke depan ada. ada. Ya ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita dan pengalaman serta perjalanan dari Bu Herdiah. Mudah-mudahan nanti untuk khususnya perempuan-perempuan atau wanita Sabta Dharma di Kabupaten Semarang bisa istilahnya memetik pelajaran yang berguna nanti, biar bisa bareng-bareng dengan Bu Herdiah untuk terus berjuang mengabdi di Sabta Dharma, di perempuan penghayat, nanti agar tetap perempuan itu tetap eksis. Mungkin terakhir Bu Herdiah bisa memberikan pesan kepada teman-teman saudara-saudara di Sabta Dharma, di perempuan penghayat kepercayaan, serta kepada saudara kita yang nanti kan tetap apa istilahnya menonton perbincangan kita. Ada pesan monggo. Pesan untuk semua teman-teman khususnya wanita Sabta Dharma, mari kita tingkatkan ibadah kita, karena wanita adalah pendidik penerus perjuangan bangsa. Mari kita didik anak-anak kita supaya anak kita mempunyai landasan pondasi budi pekerti yang luhur, supaya kedepannya anak-anak kita tidak mengecewakan kehidupan bangsa. Terima kasih. Salam Waras Rahayu. Waras Rahayu. Terima kasih Bu Herdiah atas kesempatan, atas waktunya yang diberikan untuk Waras TV. Mudah-mudahan biarpun sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana dan tetap berjuang untuk Sabta Dharma. Terima kasih. Waras. Salam Waras Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam berkah dalam. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Matur nuwun.